Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul aliyyul hakim. Hadirin para pemirsa, keluarga besar Senat Bina Karya Mandiri yang saya hormati, para jajaran pengurus maupun dewan guru yang saya hormati, para siswa-siswi SMK Bina Karya Mandiri yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa menyajikan, kita bisa menampilkan satu nasihat yang terkait dengan masalah yang terjadi bukan hanya di negara kita saja, bahkan di seluruh dunia, itu terkait dengan masalah musibah yang namanya kita kenal dengan COVID-19 atau COVID-19 yang lebih terkenal dengan virus corona. Untuk itu sebagai seorang muslim, bagaimana kita mensikapi musibah dan wabah yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara kita. Untuk itu Allah SWT memberikan tuntunan, memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana sikap kita dalam mensikapi berbagai macam musibah, khususnya musibah corona ini. Jalan yang pertama, Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kalian kepada Allah bisabri dengan jalan sabar, wassalam, dan tetap melaksanakan salat. Ini kuncinya. Jadi mensikapi berbagai macam bencana, musibah, tidak lain yang pertama adalah kuncinya sabar. Sabar bukan berarti kita harus diam diri saja, tidak ada ikhtiar. Sabar dalam pengertian yang luas. Sabar dalam pengertian yang memang betul-betul kita melakukan ikhtiar. Jadi kesabaran ini betul-betul memang harus kita tanamkan dalam sikap kita semua. Sebab kalau menghadapi musibah ini kita tidak sabar, kita tidak tenang, kita tidak waspada, tentunya ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa pada jamaah sekalian. Itu yang pertama, kuncinya adalah sabar. Di samping sabar, kita tetap istiqomah melaksanakan sholat sesuai dengan anjuran dari para ulama kita, dari para tokoh-tokoh kita, termasuk dari para pemerintah kita. Kalau kita bicara masalah terkait bagaimana ibadah kita di dalam kondisi seperti sekarang ini, juga kita mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa nomor 14 tahun 2020. Di sana diatur tentang bagaimana cara kita beribadah di dalam suasana seperti sekarang ini. Yang pertama tentunya bagi mereka-mereka yang berada memang di zona merah, atau dikatakanlah wabahnya begitu luar biasa, maka sangat dianjurkan mereka untuk tetap beribadah di rumah, tidak dianjurkan di masjid. Apalagi yang sudah memang jelas-jelas mereka terkena positif masalah corona ini, mereka tidak boleh, bahkan haram hukumnya untuk hadir berjamaah di masjid bagi yang terkena. Sedangkan bagi yang berada di zona aman, di zona hijau, tidak ada alasan untuk tidak beribadah seperti biasa. Inilah pentingnya untuk menentukan zona merah, zona hijau, dan zona kuning dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kaum muslimin. Sekarang ini banyak di antara kita kadang salah paham tentang fatwa ini.
sehingga memukul rata saja seakan-akan kalau kota Bekasi ini dianggap merah seakan-akan merah semua. Padahal kota Bekasi ini ada 12 kecamatan, ada 56 kelurahan. Jadi mana yang dimanakan merah, ada dikatakan hijau dan dikatakan kuning. Ini benar. Jadi tetap dalam suasana seperti ini kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Dan dalam firman yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 155 166 Allah menyatakan yang namanya hidup ini tidak lepas dari ujian. Minimal ada 5 ujian, ada 5 cobaan yang akan kita alami dalam hidup. Di mana Allah menyatakan dalam firman-Nya wala nabluwannakum bisyai', pasti kami akan uji kamu kata Allah bisyai' dengan sesuatu. Yang antaranya adalah minal khauf. Yang pertama kita uji dengan rasa khauf, rasa takut, rasa khawatir. Karena ketakutan juga luar biasa. Ini merupakan ujian. Tapi jangan gara-gara takut kita jadi panik semua. Jadi takut yang sifatnya proporsional. Jadi jangan berlebihan, jangan panik. Ya kita ikuti saja anjuran-anjuran pemerintah, anjuran-anjuran para dokter supaya kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini yang pertama ujian minal khauf. Yang kedua, nanti kita akan diuji oleh Allah dengan yang namanya wal-ju', rasa lapar. Sekarang ini banyak sekali akibat PHK, akibat orang sulit mencari kerja. Sekarang mereka betul-betul insya Allah SWT bukan hanya ujian sifatnya puasa, tapi mereka betul-betul lapar, tidak ada yang dimakan. Ini juga ujian, butuh kesabaran. Dalam arti tetap mereka usaha, dan tetap mereka mencari rezeki, ikhtiar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini rasa lapar juga ujian yang Allah SWT. Yang selanjutnya adalah mal-khauf wa naqsi minal amwal. Kita akan diuji oleh Allah SWT dengan naqsi minal amwal, dengan kekurangan harta. Yang keempat adalah wal anfus. Kita pun akan diuji dengan yang namanya kematian, kehilangan nyawa orang-orang yang kita cintai. Jadi sekarang ini banyak sekali korban yang sudah berjatuhan akibat virus corona, dan tidak kurang hampir sekitar 800-an yang meninggal dunia. Walaupun alhamdulillah kabar gembira banyak juga yang sembuh, hampir ribuan yang sudah sembuh. Jadi corona ini bukan satu-satunya yang harus kita khawatirkan, yang kita takuti, walaupun kita tetap masuk. Dan yang terakhir ujian Allah adalah as-samarat. Kita akan diuji dengan yang namanya kekurangan buah-buahan, makanan, musim peceklik, panen gagal dan sebagainya. Ini bentuknya ujian Allah SWT. Jadi sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita tidak lepas dari lima ujian Allah SWT. Untuk itu sikap kita sebagai seorang muslim mensikapi musibah ini agar Allah tekankan kita harus banyak sabar dan banyak dedikasi. Mudah-mudahan dengan kita sabar, kita tetap istiqomah melaksanakan sholat, kita mohon kepada Allah SWT supaya musibah-musibah ini yang diangkat oleh Allah Ta'ala, insya Allah wabah ini akan segera berakhir dari negeri kita. Dan barangkali tausiah singkat pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua yang mendengarkan. Terima kasih. Dan sebelum saya tutup, maka saya memberikan pertanyaan kepada mustami'in, kepada para pendengar, musyahidin, kepada para yang menyaksikan acara ini, terutama murid-murid SMK Bina Karya Mandiri. Yang pertama adalah pertanyaannya, coba kalian cari ayat yang terkait dengan masalah musibah, atau kalian tulis di buku tulis, tentunya itu di surat Al-Baqarah ayat 155-156. Coba ditulis. Yang kedua juga ditulis juga dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Itu juga kalau ditulis dua ayat ini. Ya, pertanyaan kedua adalah bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi musibah dan wabah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dari para siswa. Ada dua hal yang saya akan jawab pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait pertanyaan dengan adanya pandemi virus corona, apakah ini menandakan akhir zaman? Pertanyaannya, di pertanyaan masuk, dengan adanya pandemi virus corona, apakah ini menandakan
akhir zaman. Dan yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan tauhid itu. Jadi akan saya jawab yang pertama, apakah wabah musibah corona ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Jawabannya tentunya iya. Memang kita sudah hidup satu zaman yang kata Rasul ya, zaman akhir. Kita sudah berada di akhir zaman, dan tanda-tanda akhir zaman itu sebegitu banyak Allah hadirkan di hadapan kita semua. Jadi musibah yang paling kecil sama musibah yang paling besar termasuk ini. Jadi kalau bilang ini sebagai tanda-tanda zaman akhir zaman, ya memang sekarang kita adalah umat Nabi Muhammad yang akhir, di mana menyatakan khairul qarni qurni, khairul qarni qurni, tsumma alladziina la yunahum. Jadi sebaik-baik masa pada masa Rasul itu masa terbaik. Terus berikutnya. Jadi sekarang ini kita adalah umat yang terakhir, di mana Rasul mengatakan sayati zamanin ala ummati, akan datang di suatu masa pada umatku, mereka di zaman itu banyak sekali macam cobaan, musibah dan sebagainya, termasuk bencana. Ini yang pertama. Jawaban kedua adalah apa yang dimaksud dengan tauhid. Tauhid ini adalah semacam doktrin, ya, semacam fondasi. Ya. Jadi kita yang tauhid adalah berasal dari akar kata wahada yuwahidu tauhid. Bagaimana kita supaya betul-betul mengesahkan kita, memurnikan keesaan kita kepada Allah. Ini orang yang bertauhid. Kalau ingin mendalam tentang masalah ini, kalian harus mengkaji khusus tentang ilmu yang namanya ilmu tauhid, ilmu yang berbicara tentang masalah keyakinan kita. Bagaimana kita meyakini adanya Allah, meyakini adanya para malaikat, meyakini adanya kita, meyakini adanya para nabi, para rasul, termasuk meyakini adanya takdir Allah dan hari kiamat. Ini dipelajari dalam ilmu tauhid. Banyak sekali buku-bukunya, dan kalian tinggal nanti mendownload atau mencari di perpustakaan tentunya. Ini dalam rangka untuk menanamkan dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid itu adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami.